Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan ya. Masih tentang pembahasan soal ujian satuan pendidikan matematika peminatan tahun 2019-2020. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Oke. Nah, 25 ini adalah materi matematika peminatan, yaitu limit fungsi ya. Limit fungsi trigonometri. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi caranya limit ya, limit x mendekati 0 dari cos 2x dikurangi cos 4x dibagi x kuadrat. Nah, ini nantinya cos 2x dikurang cos 4x ini kita akan ubah ya menggunakan jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri, yaitu rumusnya ini ya. Cos A dikurangi cos B itu sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2 gitu ya. Nah, kita gunakan ini. Oke. Lalu ini berarti A-nya 2x ya, berarti B-nya 4x. Nah, limit x mendekati 0 dari min 2 sin berarti 2x ditambah 4x itu ya. Dibagi 2, lalu sin 2x dikurangi 4x dibagi 2. Oke, gitu ya. Nah, dibagi dengan x kuadrat. Oke. Oke, ini sama dengan jadinya limit x mendekati 0, 2x ditambah 4x itu kan 6x ya, bagi 2 jadi 3x. Jadi min 2 sin 3x. Nah, sin 2x dikurangi 4x itu adalah min 2x dibagi 2 berarti negatif x ya, dibagi dengan x kuadrat. Oke, sama dengan limit x mendekati 0 min 2 sin 3x sin negatif x itu akan sama dengan negatif sin x gitu ya, dibagi dengan x kuadrat. Nah, ini akan sama dengan limit x mendekati 0 dari negatif kali negatif jadi positif ya. Berarti tinggal 2 sin 3x sin x dibagi dengan x kuadrat. Nah, sampai di sini kita akan menggunakan sifat limit trigono, yaitu nah caranya seperti ini ya. Limit x mendekati 0 ya. Jadi 2 dikali sin 3x per x dikali sin x per x. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita balikan asal lagi, kita kalikan ulang, maka hasilnya sama dengan yang di atasnya ya. Oke, maka limit x mendekati 0 dari 2 itu berapa? Berarti 2 ya. Limit x mendekati 0 dari sin 3x dibagi x, 3. Limit x mendekati 0 dari sin x dibagi x, nah 1 gitu ya. Masih ingat ya sifatnya? Sifat limit trigono berarti 2 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 6. Nah, jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Nah, nomor 26. Nah, sama ya. Masih tentang limit fungsi trigono. Jadi limit x mendekati 1/4 V, saya tulis V per 4 ya. Sama hasilnya. Jadi ini 4 cos 2x dibagi tan x dikurangi 1. Nah, ini bagaimana nih caranya? Jadi kalau soal nomor 26 ini kita harus menggunakan pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu nantinya kita harus ubah dulu nih cos 2x-nya dan tan x-nya ya. Berarti ini sama dengan limit x mendekati V per 4. Nah, 4 cos 2x berarti ini saya bisa ubah jadi ini ya. 4 dikali cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, seperti itu ya, dibagi tan x itu berarti sin x dibagi cos x dikurangi 1. Jadi ini sama dengan limit x mendekati V per 4. Nah, 4 dikali cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu kita faktorkan akan menjadi cos x ditambah sin x
dikalikan dengan cos X dikurangi sin X gitu ya. Nah, dibagi sin X. Nah, ini satunya kita samakan penyebutnya. Berarti ini jadinya sin X ya dikurangi cos X dibagi dengan cos X. Oke, betul ya? Nah, berarti ini sama dengan nantinya limit X mendekati V per 4 dikali cos X ditambah sin X ya dikali cos X dikurangi sin X. Nah, dikalikan dengan, nah ini kan 4 cos X ditambah sin X dikali cos X dikurang sin X itu dibagi ya, dibagi sin X dikurangi cos X dibagi cos X, maka ini sama dengan dikali cos X dibagi dengan sin X dikurangi cos X gitu. Nah, bentuk yang ini nih, sin X dikurangi cos X ya, itu kan sama bentuknya dengan negatif buka kurung cos X dikurangi sin X ya kan. Nah, sama bentuknya. Jadi nantinya ini kita bisa bagi nih cos X dengan sin X dikurang cos X-nya. Maka kita dapatkan ini sama dengan limit X mendekati V per 4 dari 4 cos X ditambah sin X dikali cos X ya per, nah ini kan berarti kan masih ada negatifnya ya, berarti per negatif 1 gitu. Nah, sama dengan, karena tadi sudah kita coret ya, cos X dikurangi sin X-nya, dengan sin X dikurang cos X, maka kita dapatkan hasil ini. Nah, ini sudah bisa kita langsung menggunakan substitusi ya. Berarti kita masukkan 4 cos V per 4 gitu ya. V per 4. Nah, ditambah sin V per 4. Nah, cos V per 4. Nah, dibagi negatif 1. Sama dengan 4 dikali cos V per 4. Berarti cos 45 ya. Cos 45 itu berarti setengah akar 2. Nah, ditambah sin 45 berarti setengah akar 2 juga ya. Nah, dikalikan dengan setengah akar 2. Nah, dibagi negatif 1. Jadi ini sama dengan 4 dikali setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadi akar 2 ya. Jadi 4 dikali akar 2 dikali setengah akar 2 dibagi negatif 1. Jadi ini sama dengan, nah, jadi 4 dikali setengah berarti tinggal 2 kan. Nah, 2, lalu akar 2 dikali akar 2 jadi 2 dibagi min 1. Nah, maka kita dapatkan adalah negatif 4 gitu. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Nomor 27. Nah, limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 3X tambah 3 dikurangi X dikurangi 2. Nah, ini sama di materi matematika peminatan juga ya, tapi ini limit fungsi aljabar di tak hingga ya. Oke. Jadi cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu kalau kita ketemu limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar dari PX kuadrat ditambah QX tambah R. Nah, kalau A-nya sama dengan P ya, nanti koefisien X kuadratnya dengan X kuadratnya ini A sama dengan P, maka nanti hasil ini adalah B dikurang Q per 2 akar A. Itu ya. Nah, jadi bentuk ini kita ubah dulu menjadi seperti ini. Oke, berarti limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 3X tambah 3 dikurang. Nah, ini X kurang 2 saya keluarkan negatifnya, maka seperti ini ya. X tambah 2. Jadi sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 3X tambah 3 dikurangi akar dari X tambah 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi kita ubah
X tambah 2 ini kita masukkan ke dalam akar. Ketika dimasukkan ke dalam akar, maka nanti X tambah 2-nya ada kuadratnya seperti ini. Nah, kalau dibalikan asal lagi, sama ya bentuknya. Nah, berarti ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 dikurangi akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Seperti itu. Nah, ini koefisien X kuadratnya apakah sama? Sama ya. Berarti kita bisa gunakan ini B kurang Q dibagi 2 akar A. Berarti B-nya adalah 3, dikurangi Q-nya adalah 4, ya. Dibagi 2 akar A-nya berapa? 1. Jadi 3 dikurangi 4, min 1, dibagi 2 dikali 1 ya, berarti 2. Min 1 per 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nah, nomor 28. 28, ini limit fungsi trigonometri di tak hingga ya. Nah, jadi langkah pertamanya kita harus misalkan dulu ya. Misal Y itu sama dengan 1 per X gitu. Ya. Nah, jika X-nya itu mendekati tak hingga, maka Y-nya itu pastilah mendekati 0 ya. Jadi X-nya itu semakin besar tanpa batas. Berarti nanti 1 ini dibagi bilangan tak hingga besarnya. Berarti nanti hasilnya mendekati 0. Seperti itu ya. Nah, maka nanti bentuk ini akan kita ubah menjadi seperti ini. Jadi limit Y mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 4Y. Ya kan? 4 per X itu kan 4 dikali 1 per X. Nah, 1 per X-nya adalah Y. Jadi 4Y. Betul ya? Dibagi tan kuadrat 2Y gitu. Sama dengan limit Y mendekati 0, 1 dikurangi cos 4Y ini kita ubah ya. Jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2Y. Nah, bisa dipahami ini kita menggunakan rumus sudut rangkap cos 2 alfa ya. Nah, jadi dibagi dengan tan kuadrat 2Y. Nah, oke, sama dengan limit Y mendekati 0, 1 dikurangi 1 ditambah ya jadinya, tambah 2 sin kuadrat 2Y dibagi tan kuadrat 2Y. Oke. Nah, maka kita dapatkan ini adalah limit Y mendekati 0 dari 2 sin kuadrat 2Y dibagi tan kuadrat 2Y. Nah, ini sama dengan, kita gunakan sifat limit trigononya. Berarti limit Y mendekati 0 dari 2 sin 2Y per tan 2Y dikalikan dengan sin 2Y per tan 2Y gitu. Jadi ini sama dengan 2 ya, dikalikan dengan 2 bagi 2, 1 ya. Nah, jadi 1. Oke, jadi 2 kali 1 kali 1 jadi 2. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Nah, nomor 29. Hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa dari hewan tertentu dinyatakan sebagai berikut, yaitu jumlah Y dari mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa selama suatu periode waktu tertentu merupakan fungsi dari kerapatan mangsa X. Nah, atau itu maksudnya jumlah mangsa persatuan luas daerah yang bisa dinyatakan Y sama dengan 20X ditambah 20X dibagi 1 ditambah 0,25X gitu ya. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari jumlah mangsa yang dikonsumsi oleh pemangsa ya. Nah, ini fungsinya. Nah, jika kerapatan mangsa itu meningkat tanpa batas, berarti X-nya ya. X-nya itu meningkat tanpa batas. Nah, maka perkirakan jumlah mangsa yang dikonsumsi pemangsa. Nah, ini mudah ya. Jadi gini tinggal kita buat seperti ini. Limit X mendekati tak hingga ya, gitu ya. Nah, dari Y-nya. Nah, itu sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 20X dibagi 1 ditambah 0,25X gitu. Ya. Jadi kan kerapatan mangsanya itu adalah X, itu membesar tanpa batas seperti ini.
Nah, ditanya perkirakan jumlah mangsa yang dikonsumsi, berarti jumlah Y saat X-nya mendekati tak hingga gitu ya. Nah, ini sama dengan, jadi kalau kita pakai cara cepatnya, ini kan koefisien X-nya, pangkat tertinggi X-nya sama ya, pangkat 1, pangkat 1. Jadi kita tinggal lihat koefisiennya, ini 20, ini 0,25. Nah, jadi ini 20 dibagi 0,25. Ya, nah seperti itu. 20 dibagi 0,25 berarti kan sama dengan 20 dibagi 1/4 ya. Nah, jadi ini sama dengan 20 dikali 4. Nah, sama dengan 80. Nah, jadi ada 80 mangsa yang dikonsumsi oleh pemangsa gitu. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Jadi ini gampang nih. Ini limit tak hingga dari bentuk fungsi rasional ya. Kan ada cara cepatnya tuh ya. Oke. 30. Nah, 30 ini udah masuk ke materi turunan fungsi trigonometri. Masih di matematika peminatan kelas 12 ya. Nah, jadi ini kalau kita menentukan turunan pertamanya, kita gunakan sifat turunan Y sama dengan U dikali V. Maka nanti kita dapatkan Y absen itu sama dengan U absen V ditambah UV absen gitu. Jadi misal U-nya itu adalah tan 4X gitu. Maka U absen sama dengan, nah masih ingat caranya? Ini kita menggunakan aturan rantai ya. Nah, atau kalau kita sudah paham nantinya U sama dengan tan 4X ini, U absennya adalah, ini turunan 4X itu adalah 4 ya. Nah, turunan tan 4X itu adalah, turunan tan apa? Secant kuadratnya. Jadi secant kuadrat 4X. Nah, sudah dapat seperti ini. Oke. Lalu V-nya adalah sin 3X. Nah, oke, berarti V absen berarti sama dengan turunan dari 3X berarti 3. Turunan dari sin berarti cos. Nah, cos 3X. Nah, gitu. Maka nanti F absen X-nya adalah U absen V ditambah UV absen. U absennya adalah 4 secant kuadrat 4X gitu. Lalu V-nya adalah sin 3X ditambah UV absen tan 4X. Nah, dikalikan dengan V absen ya, 3 cos 3X. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi ini sama dengan, nah ini kan di soalnya seperti ini ya pilihannya. Berarti nanti saya buatnya kayak gini ya. Berarti yang ini nih saya pindahkan ke depan. Jadi 3 cos 3X dikali tan 4X ditambah 4 sin 3X secant kuadrat 4X. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? 3 cos 3X tan 4X 4 sin 3X secant kuadrat. Jadi E ya. Oke. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, nomor 31. Nah, turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x dibagi 1 dikurangi cos 2x. Nah, udah. Jadi ini sama seperti soal nomor 30, tapi kita gunakan sifat yang ini ya. Oh ya, atau gini dulu ya. Kita coba sederhanakan dulu ya supaya lebih mudah. Nah, jadi gini. Fx sama dengan sin 2x dibagi 1 dikurangi cos 2x. Nah, oke. Berarti ini kita bisa sederhanakan. Sin 2x itu kita ubah jadi 2 sin x cos x gitu ya. Dibagi 1 dikurangi buka kurung cos 2x ini kita ubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat x gitu ya. Sama dengan 2 sin x cos x dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 2 sin kuadrat x gitu. Jadi ini sama dengan 2 sin x cos x dibagi dengan 2 sin kuadrat x. Nah, berarti ini kan ada yang bisa kita coret ya. Berarti fx-nya itu sama dengan 2 sin x-nya kita coret, 2 sin x ini kita coret. Maka tinggal cos x dibagi sin x. Nah, gimana? Betul ya? Cos x dibagi sin x. Nah, berarti cos x dibagi sin x ini sama dengan kotangen x. Nah, berarti turunan pertama dari kotangen x, nah,
f absen x sama dengan negatif kosekuen kuadrat x. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, ini sama nih maksudnya. CSC ini kosekuen. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Nah, nomor 32. Nah, 32 ini fx sama dengan sin pangkat 4 2x. Nah, jadi yang ditanya itu adalah f absen v per 6. Nah, jadi f absen x-nya sama dengan, masih ingat ya cara ringkasnya? Ini kan pangkat 4 ya. Pangkat 4 ini kita kalikan ke depan berarti 4 sin. Pangkatnya kita kurangi 1 jadi tinggal 3 2x. Nah, gitu. Turunan dari sin apa? Cos ya. Berarti cos 2x. Gitu. Dikalikan dengan turunan dari 2x berarti 2. Gitu. Berarti sama dengan 4 dikali 2 8. Nah, berarti ini sin pangkat 3 2x cos 2x gitu. Nah, maka ini f absen v per 6 berarti kan 180 bagi 6 ya 30 ya. Nah, jadi 4 sin pangkat 3 2 dikali v per 6 cos 2 dikali v per 6. Oke. Berarti ini sama dengan 4 sin pangkat 3 2 v per 6, atau ini saya tulis kayak gini ya, sin pangkat 3 dari v per 3. Nah, cos dari v per 3 gitu. Nah, berarti ini sama dengan 4. Nah, sin v per 3. Sin v per 3 itu berapa? V per 3 60 derajat. Berarti sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, pangkat 3 gitu ya. Jadi sin pangkat 3 dari v per 3 itu maksudnya hasil dari sin v per 3 itu setengah akar 3 kita pangkatkan 3. Lalu cos v per 3 berarti cos berapa tadi? 60 ya. Berarti setengah. Gitu. Sama dengan, nah berarti ini 8 ini 8 ya. 8. Sorry. 8 dikali setengah jadi 4. Nah, setengah akar 3 dipangkatkan 3, maka itu sama dengan 1/8 dikalikan dengan 3 akar 3. Nah, betul ya? Nah, berarti ini sama dengan berarti ini 4 sama 8-nya kita bagi jadi tinggal 2, ini 3/2 akar 3 gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya adalah A. Oke? Nah, nanti kita lanjutkan lagi soal nomor 33 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini materinya sampai di pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.